Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang risk assessment atau penilaian resiko. Penilaian resiko audit pastinya, karena kita belajar audit. Nah, pertama-tama sebelumnya kita harus tahu dulu, audit itu adalah suatu proses memberikan opini wajar atau tidaknya laporan keuangan. Dan biasanya suatu audit terdiri dari beberapa tahapan. Ada tahapan awal atau initial phase. Yang pertama itu biasanya terkait dengan client acceptance atau penerimaan klien. Kemudian pembuatan engagement letter terkait tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor, seperti itu. Dan tidak kalah juga ada adanya audit documentation atau dokumentasi audit. Di mana dokumentasi audit ini biasanya terkait dengan working papers atau kertas kerja. Jadi kertas kerja auditor kalau bekerja pasti menggunakan suatu Excel atau aplikasi yang bisa mencatat atau mendeskripsikan hasil pengujian yang dilakukan oleh auditor di tahap utama, tahap pelaksanaan. Biasanya kan pengujiannya itu terdiri dari pengujian test of balance, test of saldo balance, kemudian ada test of substantive transaction, pengujian substansi transaksi. Dan yang ketiga ada test of internal controls atau pengujian pengendalian internal. Kemudian ada juga tes terkait analytical procedure atau prosedur analitis. Jadi prosedur analitis itu biasanya digunakan oleh auditor untuk membandingkan, mengcompare antara financial data and non-financial data keuangan dan non-keuangan. Compare. Kemudian selain itu juga untuk menemukan atau mengidentifikasi adanya fluktuasi atau ketidakstabilan, kelabilan antara jumlah yang seharusnya atau yang expected amount yang dinilai auditor benar dengan jumlah yang sesungguhnya atau real amount-nya, seperti itu. Nah, kita akan berfokus ke tahap yang pengujian analitis atau analytical procedure ini gitu. Di mana analytical procedure ini juga ada tahapannya lagi. Jadi tahap dari analytical procedure ini ada 3. Yang pertama adalah tahap awal seperti biasa. Biasanya di tahap awal ini ada risk assessment, penilaian resiko itu tadi. Ada di tahap awal dari analytical procedure dalam audit dokumentasi di tahap awal audit, seperti itu. Ada beberapa tahap lagi, tahap kedua dan tahap ketiga, tapi next akan kita bahas, kita fokus ke tahap pertama terlebih dahulu. Nah, jadi untuk risk assessment sendiri atau penilaian resiko, mengapa sih kita butuh risk assessment dari audit? Kenapa kita harus melakukan penilaian resiko? Sebelumnya kita harus tahu dulu, resiko audit itu apa? Jadi resiko audit ini adalah resiko di mana baik auditor maupun perusahaan itu tidak bisa menemukan atau mengidentifikasi adanya salah sajian material dalam laporan keuangan. Nah, disitulah ada resiko tidak kredibelnya suatu laporan keuangan, seperti itu. Maka perlu dilakukan risk assessment, penilaian resiko, untuk menemukan area mana yang sesungguhnya lebih berisiko daripada area lain, yang dimana kita harus to be more focus on gitu, lebih memfokuskan pengujian di area tersebut. Nah, dari segi formulanya sendiri, sebenarnya hal penting dari penilaian resiko ini tuh adalah penggunaan dari formula
resiko. Di mana formulasi resiko sendiri itu dirumuskan sebagai inherent risk atau resiko bawaan dikali control risk atau resiko pengendalian dikali detection risk atau resiko deteksi. Jadi IR kali CR kali DR. Itulah cara menghitung resiko audit yang kita pelajari kali ini. Seperti apa contohnya dan seperti apa penerapannya bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.